Allah tetapkan waktu dengan waktu-waktu tertentu supaya kita jangan menunda-nunda waktu untuk beramal ibadah, dan Allah luaskan waktu untuk beramal itu supaya kita tuan-tuan sekalian bisa memilih untuk bisa melaksanakan ibadah yang paling sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi birahmatihi ayyana waqtat ta'at wa wassa'a waqtaha kay yu'ta biha ala akmalil halat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul bariyat, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim ala afdalil makhluqat sayyidina wa maulana Muhammadin ainir rahmat wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil miqat. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat bertemu bertatap muka di majlis pengajian ini, pengajian hikam. Dan tentunya tuan-tuan sekalian, senantiasalah kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Al-hikmatur rabi'atu wa tis'un ba'dal mi'ah minal hikamil ata'iyah. Qala al-imam al-arif billah Ahmad ibnu Atha'illah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Maka pada hikmah yang ke-194 dari Al-Hikam Al-Ata'iyah telah berkata pengarang Imam Ahmad ibnu Atha'illah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Kata beliau, qayyadat ta'at bi'a'yanil awqat kay la yamna'aka anha wujudut taswif wa wassa'a 'alaikal waqta kay tabqa hissatul ikhtiyar. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan perbuatan taat dengan waktu-waktu yang ditentukan agar tidak mencegah akan engkau dari taat itu adanya penundaan. Wa wassa 'alaikal waqta, dan Allah meluaskan atas engkau waktunya kay tabqa hissatul ikhtiyar, agar tinggal bagian untuk memilih. Itulah tuan-tuan sekalian lebih kurang terjemahan hikmah yang ke-194 ini.
tanqasimu ta'at ila wajibatin wa mandubat, bahwa taat itu dia terbahagi kepada yang wajib dan kepada yang sunnah. Apabila tuntutan dari Allah itu untuk kita perbuat disertai dengan ancaman, itu namanya wajib. Dan apabila tuntutan dari Allah kepada kita untuk melakukan suatu perbuatan itu tidak disertai dengan ancaman, itu namanya sunnah. Jadi perbuatan taat ini dalam kehidupan kita tidak terlepas dari dua ini, kadang-kadang wajib, kadang-kadang sunnah. Ammal wajibat aktsaruha muqayyadatun bi awqatin mahdudat. Adapun perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah kepada kita umumnya itu dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu. Jadi tuan-tuan sekalian, kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita itu umumnya dikaitkan dengan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus. Tapi ada pula wajib itu tidak punya waktu tertentu, tapi umumnya wajib itu dia punya waktu-waktu tertentu. Kas-shalawatil mafruḍat, seperti sembahyang yang fardu 5 waktu, itu ada waktunya, ditentukan dan dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa shaumi Ramadan, puasa Ramadan, itu pun ada waktu tertentu. Wa zakatil fitrah, zakat fitrah ini pun ada waktu tertentu. Wa amsaliha, dan seumpama yang lain yang masih banyak lagi tuan-tuan sekalian. Wa kadzalikal mandubat, demikian pula perkara-perkara yang sunnah. Yang sunnah pun banyak dikaitkan pelaksanaannya dengan waktu-waktu tertentu. Waktu itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Kasalatil witri, seperti sembahyang witir. Ini waktunya mulai isya, habis isya sehingga subuh. Wadduha, sembahyang duha, mulai terangkat matahari sampai zuhur, habis zuhur tak ada duha. Ya, jangan coba-coba duha waktu zuhur. Wat tahajud, tahajud ditentukan waktunya mulai bangun tidur sampai subuh. Wa tahiyyatil masjid, tahiyat masjid ada waktu tertentu. Wa amsaliha, dan seumpamanya tuan-tuan sekalian. Jadi untuk apa Allah mewajibkan kita kewajiban-kewajiban itu dengan waktu-waktu tertentu? Maka salah satu hikmahnya, hikmah kenapa kewajiban-kewajiban itu ditentukan oleh Allah, dibatasi oleh Allah, salah satu hikmahnya adalah kaila tusayyifaha, agar engkau tidak menunda-nundanya. Tidak menunda-nunda kewajiban itu. Kenapa? Karena ada batas akhir. Lianna sya'nan nafsi taswiful amali wa tatwilul amali. Karena nafsu itu suka menunda. Nafsu itu dia paling goma dia menunda. Karena bisa bisikan-bisikan dari syaitan. Wa tatwilul amal, dan nafsu itu memperpanjang angan-angan, bahwa nafsu membisikkan kepada kita bahwa umur kita tuh masih jauh, masih panjang lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah maksud Allah menentukan waktu-waktu tadi, supaya kita jangan menunda waktu untuk beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau turikat,
jika dibiarkan nafsu itu serta makhtiyariha serta pilihannya, ma tawajjahat qattu ila rabbiha, tidaklah dia berhadap pada Tuhannya selama-lamanya. Maka apabila kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita tidak Allah tentukan, Allah serahkan kepada nafsu, sembahyanglah suka hati, dibilang buat nafsu, tak can kita sembahyang dah. Maka ma tawajjahat qattu ila rabbiha, maka selama-lamanya kita tidak akan berhadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nafsu ini, tuan-tuan sekalian, memang dia suka menunda-nunda waktu, maka hilanglah amal taat tadi, dikarenakan manusia itu juga mempunyai sifat malas. Maka dikhawatirkan bila waktu itu tidak ditentukan oleh Allah, dibiarkan begitu saja kewajiban itu, maka akan ditunda-tundalah untuk beramal itu. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya mewajibkan kepada kita dengan menentukan waktu-waktu yang wajib itu. Tidaklah Allah biarkan diserahkan kepada kita, tuan-tuan sekalian. Ruya an aktsari siyahi ahli nar minat taswif, diriwayatkan kebanyakan teriakan, jeritan penghuni neraka itu akibat mereka menunda beribadah. Jadi orang yang masuk neraka itu umumnya, kebanyakannya adalah orang-orang yang suka menunda-nunda ibadah. Taubat tak sempat. Kita berulang kali cerita tentang taubat. Taubat itu dia bukan sekedar dia menyesal, bukan sekedar dia berhenti dan tidak mengulangi perbuatan dosa yang dibuatnya, tapi ada rukun keempatnya yang pernah kita sebutkan. Maka rukun keempat taubat itu adalah raddul mazalim ila ahliha dan darkul fawaid. Apa dia? Mengembalikan kezaliman-kezaliman yang pernah kita buat, kembalikan dia segera kepada ahlinya itu. Pernah kita mengambil harta orang, segeralah kembalikan. Pernah kita memfitnah orang, datang kepadanya, minta maaflah kepadanya. Pernah kita mengadu domba, kita fitnah, iri, dengki, minta maaf kepadanya. Kita tuduh dengan tuduhan yang palsu, datanglah segera. Karena ini ada pertanggungjawabannya, jangan ditunda-tunda. Wadarkul fawaid, dan memperdapati keluputan. Sembahyang-sembahyang yang dulu banyak ketinggalan, jangan dibiarkan, diqadha dia. Puasa diqadha, dibayar dia, jangan ditinggalkan. Kalau ditunda-tunda nanti keburu kita mati. Maka kata Rasulullah SAW, ruya an aksari siyahi ahli nar minat taswif, bahwa banyak orang dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang suka menunda-nunda untuk beramal. Pernah kita mengambil nih, kembalikan dia. Menjaga amanah itu bukan mudah dia. Teringatlah kita ada saudagar kaya, pemilik kebun anggur yang luas. Suatu kali pergilah dia ke tempat kebun anggurnya itu. Maka ketika pemilik kebun anggur itu datang, disongsonglah oleh yang menjaga kebun anggur dia itu. Maka berjalanlah mereka mengelilingi kebun anggur yang luas itu. Datang kata pemilik kebun anggur itu, tolong ambilkan satu untukku, biar ku rasai macam mana rasanya anggur aku ini, pilih yang paling manis. Maka diambillah oleh penjaga kebun tadi, diambil. Ini tuan, ketika dimakan masam rasanya, buahnya cantik dan elok, ketika dimakan masam rasanya. Ambil yang lain lagi, ikut masam. Berjalan lagi, diambil pokok yang lain, diserahkannya, dirasainya, masam juga. Sampai yang ketiga diambil dan dirasai, tetap dirasai oleh pemilik kebun itu, masam. Marah dia, engkau ini macam mana, sudah lama engkau tinggal di sini dan menjaga kebunku,
tidakkah engkau tahu mana yang manis, mana yang masam? Maka penjaga kebun itu berkata, wahai tuanku, engkau perintahkan untuk menjaga kebun ini, bukan untuk mencicipinya. Kalau kita panjat tak sampai, sawit pun hilang. Ini yang kami mendengar ini, beritakan, kabarkanlah, ya, kasih tahu. Ini nampaknya sepele, tak apa tuan, sawit itu ada hubungan saudara dengan saya. Ini bukan perkara saudara, ini perkara mengambil bukan hak kita. Jangan ditunda-tunda. Malu saya tuan, jangan, tidak ada istilah malu. Segera minta maaf kepada pemiliknya. Genai kok kita punya kebun sawit, payah kita menjaganya. Orang pun banyak datang ke bersilam ini menceritakan, minta mohon doa tuan, supaya kebun sawit saya yang luas itu tidak dicuri orang. Oh iya begitu, macam mana caranya? Ini air nih, saya bilang, siram aja ke bagian tertentu yang tuan rasa, yang ibu rasa. Mohon kepada Allah untuk Allah tanamkan rasa takut pencuri untuk masuk ke kebun ibu ini. Kalau masuk kebun orang lain, biarlah. Tidak, tak boleh juga ya. Taubat tak sempat, qadha tak sempat, tuan-tuan selalu ditunda. Mati akhirnya tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Idza asbahta fala tantadhiril masa wa idza amsayta fala tantaris sabah wa khudh min hayatika limautika wa min sihhatika li saqamika." Bila engkau berada di waktu pagi, janganlah engkau merasa umurmu sampai di waktu petang. Jika engkau berada di waktu petang, jangan engkau berkeyakinan akan sampai di waktu pagi. Nah, begitu tuan-tuan sekalian, wa khudh min hayatika limautika. Ambillah kesempatan hidupmu sebelum mati engkau. Karena waktu hidup itu adalah waktu untuk beramal. Waktu hidup inilah waktu untuk beramal. Kalau kita sudah mati, kita tidak bisa beramal. Itu waktu jaza, hari pembalasan, istirahat total, tuan-tuan sekalian. Dan ambillah kesempatan waktu sehat sebelum datang sakitmu. Karena kalau kita, tuan-tuan sekalian, sakit, kalau kita sakit, tidak bisa lagi kita beribadah. Kita sakit, tidaklah bisa lagi kita menuntut ilmu. Jadi waktu sehat inilah kita gunakan untuk kita beribadah kepada Allah dan untuk menuntut ilmu. Dan ingatlah, dengarlah tuan-tuan sekalian, kalau kita rajin di waktu sehat, rajin kita ibadah. Di waktu sehat, rajin kita menuntut ilmu. Malam Khamis nih, ya, malam Kamis atau malam apa saja, ditakdirkan Allah pada masa kemudian sakitlah kita. Karena sakit tak dapatlah kita menuntut ilmu. Walaupun kita tidak menuntut ilmu, Allah berikan catatan sebagai penuntut ilmu di waktu kita sakit itu. Kalau dia malas, waktu sehatnya sakit, dia tak ada catatan. Sehat aja malah boleh sakit. Ada ungkapan orang-orang soleh dahulu, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu goda. Bekerjalah engkau untuk urusan dunia seolah-olah engkau hidup selamanya. Bekerjalah engkau untuk urusan akhirat seolah-olah engkau mati esok. Apa maksudnya itu? Apa artinya? Untuk urusan dunia nih tuan-tuan bisa ditunda karena masih ada hari esok, masih ada minggu depan, masih ada minggu depan dan bulan depan, bulan hadapan. Jadi untuk urusan dunia itu bisa ditunda karena esok masih ada hari lagi. Ini untuk urusan dunia, tapi untuk urusan akhirat ibadah, esok kita mati. Ada pekerjaan dunia, lotih kita, buanti istirahat, isu ada lagi.
Tapi untuk urusan akhirat, anggaplah bahwa esok kita mati. Jangan dibalik dia. Karena kalau kita menunda-nunda nih, kita banyak yang tidak kita sangka. Kita tunda untuk beramal. Tidak kita minta maaf. Kita telah pernah memfitnah, menghasut orang. Terjadi pertengkaran, pergaduhan. Diam-diam saja kita. Esok mati gitu. Karena tak sempat lagi untuk bertaubat tadi. Menunda-nunda. Atau kita tidak mati, tapi Allah sakitkan kita. Mati tidak, sakit kita, disibukkan kita dengan urusan-urusan dunia. Maka ingatlah kita bahwa urusan-urusan dunia ini, kesibukan kita dengan urusan dunia, maka urusan dunia itu akan melahirkan urusan-urusan lain. Jangan kita sangka, kita pandang esok kita kosong aja. Mungkin isuk yang paling sibuk kita. Jadi tak sempat lagi dia, tuan-tuan sekalian. Jadi Allah batasi waktu, Allah tentukan kewajiban-kewajiban itu supaya kita tidak menunda-nunda untuk beramal. Wa wassa'a 'alaikal waqta. Allah meluaskan atas engkau akan waktu. Walaupun Allah, tuan-tuan sekalian, kewajiban yang kita kerjakan itu ada batasannya, ada ketentuannya, ada akhirnya, tapi Allah luaskan. Tidak Allah biarkan dia ada batasannya, tapi Allah luaskan waktu itu. Waktu zuhri ilal asri. Waktu zuhur walaupun dibatasi waktunya, tapi luas. Lebih kurang zuhur nih 3 jam. Sembahyang 5 menit aja. Sembahyang 5 menit aja zuhur. Padahal waktu zuhur itu walaupun Allah batasi, tapi dia ada lebih kurang 3 jam waktu zuhur. Jadi esok mau zuhur jam berapa saja boleh. Jam 1 bisa, 1:30 bisa, boleh dia jam 2, jam 2:30, jam 3 bisa kita zuhur. Pilihlah. Wal asri ilal isfirar. Allah luaskan waktu asar sampai timbulnya cahaya kekuning-kuningan. Luas waktunya, asar 5 menit saja. Wal maghribi ilal isya. Allah luaskan waktu maghrib nih sampai isya. Wal isya ila subhi, isya sampai subuh. Was subhi ila tulu, dan subuh sampai terbit matahari. Jadi artinya tuan-tuan, luasnya waktu tidak ada istilah kita tak sampai. Kita misalnya kerja di kerajaan, kerja di swasta, atau misal kita sebagai pegawai negeri. Kan terdengar kita sudah sembahyang, belum, tak sampai, sibuk. Padahal 5 menit. Rupanya kantor mentruk punya. Mentruk 1 jam 2 jam tolong. Sembahyang 5 menit tak bisa dia. Tak sempat waktu. Kadang-kadang kita ke kantor, ya mungkin kita tanda tangan, ke kantin kita berkombo tuh yang 2 jam. Jadi tidak ada istilah tak ada waktu, padahal sembahyang zuhur 5 menit saja. Pada Allah berikan keluasan waktu 3 jam lebih kurang. Kalau begitu, apa pula hikmahnya Allah luaskan waktu tadi? Tadi Allah tentukan waktunya supaya kita jangan menunda. Dalam ketentuan itu Allah luaskan waktu tadi. Apa hikmahnya? Yubqa 'alaika nasiban minal ikhtiyar, untuk meninggalkan atas engkau bagian dari memilih. Luas waktunya. Sembahyang zuhur kan Allah luaskan. Kita diberi pilihan, silakan engkau sembahyang zuhur. Mau jam 1 silakan, 1:30 silakan, jam 2 silakan, jam 2:30 silakan, pantailah. Jam 3 silakan, asalkan jangan sampai asar. Ada orang di situ mau asar, di situ sembahyang zuhur. Kenapa? Habis zuhur langsung asar. Metode luar biasa. Ini jimat waktu tuan katanya ya. Di situ 5 menit lagi dia obang asar, sembahyang zuhur dia. Sebaik salam obang, langsung asar.
Satu waktu udah sembahyang. Hendak asar sampai jam berapa? Boleh, silakan pilih, karena Allah sudah luaskan waktu. Dan sembahyang asar itu 5 menit, 7 menit, mungkin 10 menit. Udah lama kali 10 menit itu. Ya, 5 menit lah. Isya, subuh dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Fayumkinuka fi'luha fi awal waktu. Maka engkau memungkinkan bagi engkau untuk mengerjakan ibadah-ibadah itu di awal waktu, awasatihi aw akhirihi, atau pertengahan waktu atau akhir waktu. Silakan, kata Allah. Wa tatamakkanu aidan min al-ityan biha 'ala al-wajhi al-akmal min al-hudur ma'allahi ta'ala. Ini yang pentingnya tuan-tuan sekalian, dan supaya juga kita mungkin dari mendatangkan ibadah itu atas cara yang paling sempurna, 'alal wajhil akmal, cara yang paling sempurna, minal hudur, dari kehadiran hati, ma'allahi ta'ala, beserta bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kenapa waktu taat yang wajib-wajib itu Allah luaskan? Supaya kita bisa memilih waktu yang tepat untuk kita beramal ibadah, supaya bisa hadirnya hati, supaya munculnya khusyuk. Karena hadirnya hati, khusyuk itu merupakan ruh dalam sembahyang itu. Ruh sembahyang itu hudurul qalbi, hadirnya hati, khusyuk tadi, tuan-tuan sekalian. Pertemuan semalam itu sudah kita sampaikan. Sujud kita, ada 7 anggota di badan kita yang menempel di lantai ini. Kening ini, 2 tangan ini, 2 lutut dan 2 kaki. 7. Yang paling penting itu yang ke-8, hati. Jangan ditempelkan di lantai ini, hati kita entah kemana-mana hinggapnya. Padahal hadirnya hati dalam setiap amal-amal wajib itu merupakan ruhnya sembahyang. Kalau tidak ada ruh sembahyang itu, ibarat orang mati, uangnya ada tak ada manfaatnya, artinya tidak berguna, tuan-tuan sekalian. Maka supaya beramal itu sempurna dengan rahmat Allah, Allah luaskan waktu itu supaya kita dapat memilih waktu mana yang paling tepat, yang paling tepat, yang paling sesuai. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah dihidangkan makanan, tuan-tuan, kemudian hadir waktu untuk sembahyang, makan dulu. Ya, jangan dikoja-koja sembahyang. Ada makan dah terhidang, silakan. Bang, makan dulu. Karena terbawa-bawa nanti. Kemarin kita sudah kita sampaikan, sebelum sembahyang ada qabliyah. Karena qabliyah itu disyariatkan untuk memanaskan hati supaya hadir dia. Eloknya sembahyang itu, baiknya suatu sembahyang itu dilaksanakan. Yang pertama, baiknya sembahyang itu dilaksanakan yang pertama di awal waktu. Kenapa di awal waktu? Karena ridwanullah, karena di awal waktu merupakan waktu yang diridhoi oleh Allah. Yang kedua, berjamaah. Kenapa berjamaah? Karena pahala jamaah jauh lebih besar dari pahala sendiri, 27 kali. Yang ketiga, tempatnya di masjid. Kenapa? Karena masjid itu baitullah, rumahnya Allah. Dan yang keempat adalah khusyuk. Maka bila ada yang 4 ini di awal waktu, berjamaah di masjid dan khusyuk, itu adalah sembahyang yang sempurna. Masalahnya, tuan-tuan sekalian, tadi sudah kita sebutkan, kalau ada 4 perkara nih di awal waktu sembahyangnya, berjamaah di masjid, khusyuk kita, inilah sembahyang yang sempurna. Akan tetapi kalau 4 perkara ini bertentangan dia, 4 nih bertentangan dia, maka yang kita pilih, yang kita dahulukan, yang kita utamakan itu adalah khusyuk. Contoh, sedang masak masuk waktu, itu kan bertentangan ya. Sedang masak masuk waktu, padahal sembahyang sempurna itu di awal waktu. Sekarang kita sedang masak masuk waktu, kan bertentangan waktu dan khusyuk. Maka yang diutamakan itu adalah khusyuk.
Bukan yang waktu yang pertama awal itu, yang kita utamakan adalah khusyuknya, hadirnya hati itu. Bereskan masa itu dulu, baru sembahyang, tuan-tuan sekalian. Sembahyang berjamaah di masjid tidak khusyuk. Sembahyang di masjid ini berjamaah tidak khusyuk atas sebab-sebab tertentu, mungkin ribut dan sebagainya. Kalau khusyuk di rumah, maka di rumah ini paling gampang menonganya. Sembahyang berjamaah tidak khusyuk, sembahyang sendiri khusyuk, sembahyang sendiri. Kenapa? Karena tetap didahulukan yang hadir hati, yang khusyuk itu. Kenapa? Karena juz'us sholatil batin. Kenapa? Juz sembahyang bagian batin. Khusyuk itu bagian batin, tuan-tuan. Sedangkan berjamaah itu bagian zahirnya. Maka pilih yang khusyuk. Jadi Allah luaskan waktu supaya kita bisa memilih mana yang paling tepat. Contohnya lagi, ya ini jangan salah paham ya. Kalau sembahyang berjamaah khusyuk, sembahyang sendiri khusyuk, pilih sembahyang berjamaah. Atau sembahyang berjamaah tidak khusyuk, sembahyang sendiri tidak khusyuk, sembahyang berjamaah. Begitu. Kenapa? Ada pahala berjalan ke masjid. Yang utamanya adalah, tuan-tuan sekalian, utamakan yang khusyuk ini untuk orang yang berjalan untuk menuju ma'rifatullahi ta'ala. Jadi agaknya orang yang tak kena sah tu khusyuk di rumah. Udah ada alasannya. Kenapa tak kena sah? Khusyuk di rumah, tuan. Kita ni cerita ini bukan mencari-cari dalil ya untuk tidak sembahyang. Macam mana pun dia, ada yang 4 itu adalah sembahyang yang utama. Makanya amalan orang bertarikat ini, nanti orang-orang suluk ini kalau dia sudah keluar suluk, ada adabnya. Adabnya apa? Sembahyang di awal waktu, berjamaah di awal waktu. Itu adabnya itu orang suluk ini, dia keluar rumah suluk, adabnya itu sembahyang berjamaah di awal waktu. Apalagi wudhunya kekal, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Apalagi zikrullah, zikir itu ada 2, ismuzzat dan nafi isbat. Allah Allah itu terus, tak pernah absen ya, terus saja berzikir, nafi itu khafi dia. Apalagi taqlilul kalam, menyikitkan bercakap. Iko yang payahnya. Yang payah betul. Paling goma bukombo. Tak ada ubeknya dah. Ya, sur aja bukombo tu sampai jam 11 jam 12 malam. Kalau nak ditogah dia lagi sur pula dia. Ya, coba diingat-ingatlah ya. Karena itu dia menyalahi sebenarnya taqlilul kalam, menyikitkan bicara, wa taqlilu naum dan alkal makan, menyikitkan tidur dan menyikitkan makan, tuan-tuan sekalian. Syekh Zarruq berkata, Allah luaskan waktu kepada kita itu seperti sembahyang itu ada 3 kelebihan, 3 karamat ya. Yang pertama supaya kita bersegera, Allah luaskan itu. Yang kedua supaya kita mengintai. Kata Zarruq begitu, tuan-tuan sekalian. Allah luaskan waktu itu supaya kita bisa mengintai. Dan mengintai untuk ibadah nih dia. Itu ibadah. Kita tengok jam, oh zuhur jam sekian, tengok jam. Kocap lagi tengok lagi zuhur nih. Itu ibadah, tuan-tuan sekalian. Ya, jangan tengok aja sembahyang tidak. Menunggu Ramadan itu adalah ibadah. Oleh karena itu jika semua Ramadan tak ada yang menunggu, semua bulan Ramadan, maka dalam 12 bulan itu ada 1 bulan namanya Ramadan. Menunggu Ramadan itu ibadah, tuan-tuan sekalian. Yang ketiga kata beliau, imaratus sir, hati kita jadi makmur. Waktu kita menunggu ibadah tuh hati itu sehat, makmur, tentram, tuan-tuan sekalian.
Makanya orang-orang dulu paling goma menunggu ibadah nih. Tak pulang dia tunggu nih. Sambil-sambil dia ibadah yang lainnya, baca Quran, zikir dan lain-lainnya. Kemudian tuan-tuan sekalian, diluaskan waktu oleh Allah sembahyang tadi supaya kita jangan merasa sempit. Diluaskan dia, bisa kita memilih. Kemudian Allah berikan pada kita nisbah untuk memilih wewenang al-ansab, waktu mana yang paling sesuai untuk kita menegakkan amal ibadah. Karena hudur hati itu, hudurul qalbi ma'allahi ta'ala itu adalah ruhnya sembahyang. Saya ulang, hadirnya hati, khusyuknya dan sembahyang itu merupakan ruhnya sembahyang. Kalau ruh itu tak ada, maka ibarat orang mati, orangnya ada tapi tak ada gunanya. Dan yang ketiga, ada kelapangan hati dalam ibadah, tidak terburu-buru dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah dia maksud dari hikmah yang ke-194. Allah tetapkan waktu dengan waktu-waktu tertentu supaya kita jangan menunda-nunda waktu untuk beramal ibadah, dan Allah luaskan waktu untuk beramal itu supaya kita tuan-tuan sekalian bisa memilih untuk bisa melaksanakan ibadah yang paling sempurna. Nah, itulah di antara maksud hikmah yang ke-194 ini, dan mudah-mudahan pertemuan kita pada pengajian malam ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.